Mohon izin untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata saya dalam pelaksanaan calon guru penggerak angkatan 11 yang ada di modul 1.4 berkaitan dengan materi budaya positif. Nah, perkenalkan dulu, di sini nama saya adalah Arya Prati Akbara, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 3 5B dari instansi SMP Negeri 30 Surabaya. Dan ini merupakan fasilitator saya, Bapak Teguh Budiarto, SPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Evi Kurniasari, SPD. Beliau yang selalu mendampingi saya dalam setiap kegiatan guru penggerak. Tujuan dari materi ini akan saya sampaikan, tapi terlebih dahulu untuk memulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dimohon untuk Bapak Ibu guru meluangkan waktunya sejenak untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk meluangkan sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan ucapan masing-masing. Semoga kegiatan pada siang hari ini yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan berkaitan dengan tujuan dari saya melakukan aksi nyata ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman melalui konsep-konsep inti yang ada dalam modul budaya positif ini. Nah, dari tadi saya berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif adalah tempat belajar yang membuat murid ini merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi budaya positif ini bagaimana kita menciptakan sekolah yang anak-anak ini bisa nyaman di dalamnya. Bagaimana anak-anak ini bisa datang sampai dengan pulang itu merasa dia senang, tidak tertekan sama sekali, merasa bahagia, ada semangatnya. Nah, dari sini kita bisa menciptakan budaya positif ini bagaimana caranya, yaitu dengan cara kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak wali murid ataupun orang tua ataupun dengan stakeholder yang ada. Mungkin juga kita bisa kerjasama dengan kepolisian, dengan DP3A ataupun dari instansi yang lainnya.
Jadi untuk menciptakan sebuah budaya positif ini kita memang perlu proses. Nah, dalam proses ini banyak hal yang perlu kita libatkan. Salah satunya yaitu tadi kolaborasi. Sehingga jika terjadi yang namanya kolaborasi antara program sekolah yang kita buat dan kita sampaikan ke wali murid, ini akan sinkron. Alangkah indahnya program sekolah ini jika didukung oleh adanya support dari wali murid. Karena jika program sekolah ini tidak disupport dengan baik oleh wali murid, tentunya program sekolah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia. Ini ada sedikit cuplikan videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival.
Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas.
tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Cik, baik Bapak Ibu. Cik. Baik Bapak Ibu, itu tadi merupakan video berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 tadi yang sudah disebutkan. Jadi selama kita memahami kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah, bagaimana anak ini kita lihat butuhnya apa, dan kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dari apa? Dari keinginan ataupun minat bakat anak. Jadi mungkin saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini ketika awal pembelajaran pasti beberapa ada yang membuat yang namanya post test. Nah, dalam post test ini kita bisa melihat, oh anak ini lebih cenderung ke arah mana pembelajarannya. Anak ini lebih nyaman ketika praktekkah atau dengan audio visual atau dengan apa caranya. Nah, ini kita bisa tahu dari situ. Ambil contoh seperti di pembelajaran saya PJUK, di awal saya selalu menerapkan yang namanya pretest ke anak-anak. Kita lihat terlebih dahulu kemampuan anak-anak ini sampai di mana. Nah, dari situ saya membuat yang namanya simulasi pertandingan. Di dalam simulasi pertandingan ini, anak-anak
dituntut untuk membuat suatu simulasi pertandingan sesuai dengan yang sesungguhnya. Jadi ada pembagiannya, ada yang jadi pemain, ada yang jadi official, ada yang jadi panitia, ya. Jadi dibagi. Anak yang suka berkomentar ataupun cerewet di dalam kelas, nah ini kita alihkan menjadi seorang komentator, biar menyalurkan bakatnya ketika berbicara. Dan kita juga mengarahkan bahwa komentator itu tidak boleh yang namanya berbicara kotor ataupun membela salah satu tim, itu tidak boleh. Jadi harus netral. Kemudian ada yang jadi panitia, mungkin anak ini punya kejelian atau teliti, tulisannya bagus, kita jadikan administrasi atau registrasi. Jadi pemain yang akan bertanding akan melalui registrasi terlebih dahulu. Anak yang punya jiwa pemimpin dijadikan seorang pelatih untuk melatih teman-temannya, meskipun tidak tahu cara mainnya seperti apa, tapi dia bisa mengkoordinasikan ataupun memberikan semangat ke teman-temannya. Nah, ini punya pembagiannya sendiri-sendiri. Jadi itu adalah sebagian sedikit atau cuplikan contoh pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan dalam mata pelajaran PJOK. Saya lanjutkan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di sini, yaitu pertama ada bertahan hidup, kemudian merasa diterima, kebebasan dan kesenangan, dan terakhir ada penguasaan. Ini adalah suatu sifat yang kompleks. Jadi manusia itu tentunya kita butuh yang namanya bertahan hidup, Bapak Ibu. Tentu dari kita membutuhkan makan dan minum dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan kita. Kemudian merasa diterima. Bagaimana kita itu setidaknya merasa bahwa diri kita ini diakui, terutama bagi anak-anak. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita pukul rata semuanya, ini juga tidak boleh. Kita harus bisa melihat bakat dan minat anak ini dari masing-masing sudut. Jadi antara satu individu dengan individu yang lain pasti punya kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Bagaimana kita melihat anak-anak ini bisa menyalurkan kebebasannya dalam arti mungkin dari berpendapat atau sharing dengan temannya ataupun dengan Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru mendapatkan sedikit masukan dari murid-muridnya, jangan nanti kamu ini siapa kok menggurui saya, jangan seperti itu. Jadi kita terima masukan dari anak-anak. Mungkin Pak, kelas saya ini sulit Pak untuk diajak kerja kelompok Pak. Nah, mungkin dari situ kita bisa gali kenapa, sumbernya kenapa. Mungkin ada teman-temannya yang hanya TA ya, atau titip absen bahasanya anak sekarang, ataupun hanya ikut-ikutan saja tapi tidak ikut dalam mengerjakan. Jadi ikut nongkrong, izinnya kerja kelompok ke orang tuanya tapi hanya duduk manis. Nah, atau bahkan ada yang lebih parah, kerja kelompok ikut bukannya bantuin malah ngerusuhin. Nah, ini kan tipenya anak itu beda-beda. Jadi kita lihat kebebasannya anak ini dalam lingkup yang seperti apa. Nah, itu adalah fungsi dari guru untuk mengarahkan posisi yang baik itu seperti apa. Dan lanjut di sini ada kesenangan. Kita juga harus memberikan kesenangan ke anak-anak karena sekali lagi sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak. Kita harus bisa membuat sekolah ini menjadi tempat yang nyaman atau rumah kedua anak-anak. Bagaimana kita memberikan pembelajaran ke anak-anak ini yang bervariasi, berinovasi dan kreatif, sehingga anak-anak ini dengan pelajaran kita tuh senang. Misalkan hari Senin waktunya upacara, wah upacara. Habis itu ketemu matematika, waduh matematika. Habis panas-panas kena matematika, habis capek fisik, capek otak Pak. Nah, ini bagaimana kita bisa mengolah pembelajaran itu yang menarik seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Jadi kebutuhan yang dihubungkan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Nah, ini anak-anak biasanya yang memiliki kemampuan lebih ya, atau nalarnya kritis. Anak ini akan selalu aktif dalam kelas. Lanjut, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu kira-kira seperti apa? Nah, ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk videonya. Mohon maaf ada iklan sedikit.
Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama video tentang Naren. Nah, Naren tadi melakukan beberapa adegan ya di sini. Nah, yang pertama tadi Naren berada di posisi terlambat. Kemudian ada seorang guru yang di sini memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi dari video yang sudah kita saksikan, bahwa di ending atau kesimpulannya posisi kontrol yang terbaik itu adalah seorang manajer. Nah, tapi ada tapinya. Tidak semua posisi kontrol ini pas sesuai dengan anak. Jadi bisa jadi anak yang dalam arti tidak pernah membuat masalah, kita berikan posisi manajer ini, mungkin anak akan bisa berpikir secara logis dan tepat. Ambillah contoh seperti Naren tadi, dia ada hal yang dilakukan yaitu kesalahan terlambat. Kemudian ada seorang guru yang menanyakan, kira-kira kamu terlambatnya kenapa? Sebabnya apa? Keyakinan apa yang bisa diambil? Nah, itu kita bisa menerapkan posisi manajer ini ketika anak ini memang benar-benar bisa diajak secara kondisional atau kondusif. Ya, jadi kalau anak ini yang dalam arti susah untuk diajak berpikir secara logis, ini tentu akan susah. Jadi kita harus sedikit memberikan treatment. Nah, maka dari itu di awal tadi ada posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya memberikan hukuman fisik maupun verbal, dan nadanya tentu lebih keras ya dalam memberikan justice ke seorang siswa ataupun muridnya. Nah, ambillah contoh di sini. Ada beberapa kata yang dilontarkan, yaitu patuhi aturan saya atau awas. Ya, atau selanjutnya ada kamu selalu saja salah. Kalau nggak gitu selalu pasti yang terakhir selesai. Kamu pasti yang terakhir selesai. Nah, atau memberikan justice ke anak-anak ini bahwa anak ini memang bersalah banget.
ya dibentak, dimarahin. Nah, jangan sampai ini terjadi ya, karena ini tentunya akan merusak yang namanya mental seorang murid. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh guru-guru yang sudah kesel banget ya. Jadi memberikan kata-kata itu seakan-akan lembut tapi nyelekit gitu. Jadi nusuk. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu seperti ini, Bapak Ibu, contohnya, ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, otomatis anak ini berpikir, waduh, guruku kecewa, terus saya harus gimana ya? Nah, kemudian lanjut lagi. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kemudian di sini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini tentunya anak ini akan berpikir, wah iya, aku salah ini. Dengan nada yang lembut disampaikan, tapi tidak ada kesempatan bagi anak ini untuk membuat treatmentnya dia sendiri. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, sama seperti yang dikatakan Bu Nikmah, oh aku ini. Nah, terkadang Bapak Ibu guru muda mungkin dengan anak-anak seakan-akan akrab sekali seperti temannya. Nah, tapi di sini akan menjadi suatu problem ketika anak ini benar-benar dekat dengan kita sebagai seorang teman. Akhirnya ketika misalkan pelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Nikmah, kemudian setelah itu dibandingkan dengan pembelajaran yang lain, anak ini akan merasa, oh enak pelajarannya Bu Nikmah nyantai, orangnya fun, seru. Nah, akhirnya ada yang namanya pembanding di situ. Padahal saya yakin semua Bapak Ibu guru yang ada di sini, cara penyampaian pembelajarannya sama, tujuannya juga sama. Hanya saja mungkin pendekatannya yang berbeda, ya. Nah, melalui dari posisi kontrol yang ada di sini. Jadi ini dari segi hal teman ya. Nah, ini bisa diperhatikan juga hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Jadi misalkan Bu Nikmah ini dekat dengan murid, kemudian karena Bu Nikmah ada tugas dan anak ini benar-benar membutuhkan seorang sosok Bu Nikmah menolak. Mohon maaf ya, Bu Nikmah ada tugas. Bahwa bu, tak kira sampean koncoku Bu. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, lanjut. Dan sholat zuhur. Posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya di sini kata-kata yang sering terlontar yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa konsekuensinya? Biasanya seperti ini adalah guru-guru yang memiliki detail fakta dan bukti otentik. Misalkan seorang anak ada yang nilainya jelek. Si A, kamu kesini. Kamu kenapa kok nilainya jelek? Saya punya bukti dan faktanya di sini. Nilaimu dari UH1, UH2 jelek semua. Tugasmu nggak pernah mengumpulkan, gimana ini? Nah, anak ditekan seperti itu. Jadi pemantau. Tujuanmu di sini itu belajar, bukan untuk main, mengerjakan tugas, ulangan ini. Nah, akhirnya seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi menyalahkan berdasarkan bukti yang ada. Nah, bukti dan fakta. Kalau Pak Effendi bilang itu gimana Bu? Nah, data dan fakta. Ya memang benar, seorang guru memang harus mempunyai data. Tapi jika memang anak ini nilainya kurang, kita harus membuat yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Gimana caranya anak ini kita bisa lihat dia kurangnya di mana, minusnya di mana. Kita bantu. Jika memang dengan Bapak Ibu guru masih tidak bisa dengan menggunakan rekan sejawat atau dengan temannya yang pintar, kita ajak ngobrol, minta tolong ya si A diajari. Nah tutor sebaya. Jika memang masih tidak mampu lagi, kita coba carikan referensi yang lain untuk membuat anak ini kira-kira lebih nyaman cara pembelajarannya menggunakan teknik apa. Nah, seperti itu. Lanjut di posisi manajer, yaitu
murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kata-kata yang sering terlontar adalah apa yang kita yakini. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita ada suatu respon atau timbal balik antara murid dengan guru. Tidak langsung menjustis seperti posisi penghukum, ya. Tidak seperti kita seorang teman friendly banget. Akhirnya kalau kita nggak ada dicari, kemudian anak ini merasa tersakiti. Tidak dengan data yang begitu kuat sehingga anak ini takut dengan kita. Waduh, guru ini datanya lengkap, aku anak salah sitik, gawat ini. Nah, jadi kita mencari peluangnya. Seorang guru harus bisa melihat anak ini kira-kira posisinya seperti apa. Kita ajak komunikasi nyaman atau tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu dari posisi kontrol yang ada. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Kita lihat dulu segitiga restitusi itu seperti apa sebelum nanti ada contoh dari saya mengenai penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, tadi kita sudah menyaksikan 3 video, yaitu yang pertama kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Saya ingin mendengar beberapa cerita dari Bapak Ibu Guru ketika menangani seorang siswa. Kira-kira anak ini terlibat masalah apa? Kemudian bagaimana Bapak Ibu cara menanganinya seperti apa? Mungkin ada yang mau bercerita di sini. Monggo Bapak Ibu. Pak Miftah mungkin. Monggo Pak Miftah menceritakan sedikit. Atau Bu Reni. Oke. Oke, terima kasih Pak Arya. Ini pernah saya alami. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu ada masalah siswa saya ini kalau di kelas ngantukan. Jadi dia tidur, tidak memperhatikan guru, cuek, terkesan cuek. Kemudian, mohon maaf ini ada di kelas 9H. Kemudian saya perhatikan beberapa kali itu suka terlambat kalau ke sekolah. Kemudian secara pribadi saya memanggil anak tersebut, kemudian saya bilang ke anak tersebut, Mas, beberapa kali tanggal sekian kamu terlambat ya nak. Kemudian waktu pelajaran IPA, kenapa sering tidur? Terus kemudian Bu Reni, saya tanyakan kepada anak tersebut, menurut kamu nak, apakah yang kamu lakukan tidak memperhatikan pelajarannya Bu Reni? Sering terlambat, menurut kamu itu benar apa tidak? Terus dia mempunyai keyakinan secara mungkin dari karakternya sudah tidak membenarkan sikapnya, dia berkata tidak benar Bu. Kemudian memastikan keyakinannya, kemudian saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa anak kamu seperti itu? Iya Bu, saya kebanyakan main game, tidurnya di atas jam 2. Kemudian saya itu suka bermain sama teman saya. Kemudian saya yakinkan, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar apa enggak? Harusnya seperti apa nak? Seperti itu. Kemudian dia dari kegiatan itu dia harusnya seperti apa kamu di dalam memanfaatkan waktu-waktu di rumah seperti itu. Kemudian dia, benarkah apa yang sikap yang kamu lakukan? Dia bilang tidak benar. Harusnya seperti apa? Jadi saya menggali mereka untuk saya mempercayai dia bahwa dia akan bisa berubah.
dengan segitiga restitusi ini dengan membuat dia merasa bahwa apa yang nanti dia akan perbaiki itu bisa dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Arya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Reni, ini luar biasa. Sebenarnya mungkin saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sering menerapkan yang namanya segitiga restitusi, tapi tidak tahu kalau itu yang dilakukan adalah segitiga restitusi. Jadi pada dasarnya kita itu ketika ada di sekolah banyak problematika yang kita alami, terutama dengan peserta didik ya. Mungkin masalah anak satu dengan masalah anak yang lain ini berbeda-beda. Bahkan anak yang pendiam kelihatannya tidak pernah membuat masalah di sekolah, tapi masalah yang ada di keluarganya lebih complicated daripada yang kita pikirkan. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan kembali. Nah, ini adalah materi terakhir saya, Bapak Ibu, yaitu pengembangan segitiga restitusi yang ada di sekolah. Nggak ada videonya. Waduh, ada iklan nih. Mohon maaf, ada iklan. Gak apa-apa, ini disponsori oleh Kinder Joy Bapak Ibu. Untung iklannya bagus. Coba iklannya investasi, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Prasetya Ambar SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 335B dari instansi SMP Negeri 30 Surabaya. Dalam program calon guru penggerak, saya difasilitatori oleh Bapak Teguh Budiantor SPD dan pengajar praktik Ibu Evi Kurniasari SPD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi demonstrasi kontekstual yang ada di modul 1.4 budaya positif yang ada di LMS. Dalam materi demonstrasi kontekstual, kita akan menerapkan segitiga restitusi, di mana cara ini akan menyelesaikan masalah yang ada di instansi kita. Lantas, apa itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada proses yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti contoh siklus hidup kupu-kupu yang tadinya menjadi ulat hingga menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, yang dianalogikan jika menjadi seorang siswa menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, yang nantinya akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Dan di dalam proses yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Naya di kelas sering difitnah oleh temannya. Kemudian dia membalasnya dengan nada meminta dan mengucap lecet karena merasa tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke, baik, selamat siang Naya. Kemarin ada temanmu yang bilang ke Pak Arga bahwa kamu kemarin difitnah sama teman ya? Terus selain kamu difitnah sama teman, kemarin juga kamu marah nih, kemudian kamu sampai menggobrak meja terus membuka teman, itu juga benar?
pengen tahu kira-kira kenapa sih Naya kok bisa sampai seperti itu? Karena waktu mendengar saya, menurut saya kejadian itu tidak benar, Kak. Tapi saya keburu bawa emosinya dulu. Jadi Naya di sini posisinya terbawa emosi gara-gara temannya memfitnah Naya tanpa sebab pasti. Kemudian kira-kira keyakinan apa ini yang bisa diambil oleh Naya yang baik dan benar seperti apa? Seharusnya saya berpikir dulu gimana salah saya, lalu saya mengambil dengan positif. Sebenarnya semua orang itu memang berbuat salah dan kamu juga harus bisa memilah terlebih dahulu, jangan terlalu terbawa emosi. Jadi harus bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan temannya. Kira-kira salah saya apa? Kok bisa dibikin seperti itu? Dikomunikasikan, kemudian dicari cara terbaiknya seperti apa. Jika memang Naya tidak bisa, mungkin Naya bisa melakukan hal lain, bisa dengan komunikasikan dengan kedua atau dengan orang tua. Oke, ada lagi Naya mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan hal ini. Baik, saat itu Naya boleh ada lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naya Kaprasandi dari kelas 9E. Hari ini saya senang karena saya diajak berdiskusi oleh Kak Arya tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik dan benar. Sebelumnya saya tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik. Saya selalu menyelesaikan masalah dengan emosi. Hari ini Pak Arya memberitahu saya bahwa masalah sebaiknya tidak diselesaikan dengan emosi, melainkan kita harus mencari solusi yang tepat dan benar. Terima kasih. Kasusnya Oke, baik. Sampai kasus yang pertama saja, Ibu, biar tidak terlalu panjang-panjang. Sebenarnya saya tuh pengen mengangkat kasusnya Akbar, tapi anaknya nggak masuk. Jadi hanya 2 kasus saja yang saya angkat. Jadi itu adalah penerapan dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bagaimana cara melakukan tindak lanjut ya ketika siswa mengalami problem atau masalah. Sekali lagi semua ini tidak bisa kita lakukan, yaitu membuat budaya positif tanpa adanya suatu kolaborasi dan kerjasama ya dari seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, staf, Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua dan lain sebagainya. Maka dari itu, marilah kita membuat suasana yang nyaman, yang ramah anak, dan tentunya membuat SMP 30 ini menjadi rumah kedua bagi kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan mohon maaf telah membuang waktunya untuk mendengarkan sedikit ceramah dari saya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.